Seberapa mahal harga sebuah konten viral? Bagi Carla, harganya mungkin adalah jiwanya sendiri. Hari ini kita akan membahas film horor berjudul Don't Follow Me. Ceritanya mengikuti ambisi gila seorang YouTuber bernama Carla yang ingin sekali mendapatkan silver play button. Karena videonya selalu sepi penonton, dia memutuskan mengambil jalan pintas, menyewa apartemen bekas lokasi ritual sesat dan membuat video penampakan palsu alias settingan. Strateginya berhasil, subscribernya meledak. Tapi dia lupa satu aturan penting. Jangan pernah bermain-main dengan hal goib. Karena ketika kau menatap kegelapan terlalu lama, kegelapan itu akan mulai menatapmu balik. Dan ketika teror yang sesungguhnya dimulai, kamera Carla merekam sesuatu yang jauh lebih jahat daripada hantu. Siapkan mental kalian guys, dan ini dia alur cerita filmnya. Cerita berpusat pada Carla, seorang YouTuber ambisius yang punya satu obsesi, mencapai 100.000 subscriber dan mendapatkan silver play button. Awalnya dia dan sahabatnya Sam merintis saluran YouTube bersama yang khusus membahas video-video horor. Namun nasib baik berpihak pada Sam. Salah satu videonya meledak dan menjadi viral. Dalam waktu singkat, Sam berhasil mengumpulkan 200.000 subscriber dan mendapatkan silver play button. Carla turut senang, namun dalam hatinya terselip rasa iri dan bingung mengapa videonya sendiri tak pernah viral. Padahal Carla tahu bahwa video yang dibuat oleh Sam adalah hasil rekayasa alias palsu. Namun demi persahabatan, Carla menyimpan rahasia tersebut. Bertekad mengejar ketertinggalan, Carla mencoba untuk nekat. Ia memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen yang terkenal angker dan akan mendokumentasikan kehidupannya di sana selama 24 jam non-stop. Ia meminta bantuan Andres, seorang teman pria yang diam-diam ia cintai, untuk mencarikan lokasi paling menyeramkan di kota tersebut. Andres berhasil mendapatkan unit apartemen di sebuah gedung tua dengan sejarah kelam. Konon 15 tahun lalu di apartemen ini pernah terjadi kebakaran hebat, tepatnya di lantai 8 hingga menewaskan banyak orang. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa kamar tersebut digunakan oleh sekte pemuja setan untuk melakukan ritual terlarang yang berakhir tragis. Anehnya, desas-desus juga mengatakan bahwa anggota sekte itu sebenarnya masih hidup sampai dengan sekarang. Singkatnya, Carla pun menyewa unit nomor 604 tepat di bawah kamar bekas kebakaran itu. Ia berjanji kepada para subscribernya bahwa ia tidak akan keluar sampai ia berhasil menangkap bukti penampakan atau berkomunikasi dengan entitas di sana. Carla lalu memasang kamera di setiap sudut apartemen. Kini Carla tinggal sendirian di sana, hanya ditemani oleh anjing peliharaannya yang setia, Valeriana. Hari demi hari berlalu, namun tidak ada satupun kejadian aneh yang tertangkap kamera. Dalam penantian menunggu gangguan aneh itu datang, Carla menghubungi Sam, mengeluh bahwa kontennya garing dan videonya selalu sepi penonton. Sam menyarankan Carla untuk bersabar. Sam bahkan berjanji akan datang besok untuk memberikan tips rahasia. Saat sedang melapor itu, tiba-tiba terdengar ada suara langkah kaki dari unit sebelah. Tapi Carla memastikan tidak ada apa-apa di sana. Dan setelah telepon itu selesai, suara gaduh itu terdengar kembali. Sekilas dia merasa takut, tapi Carla ingat ini momen yang ia tunggu. Berharap mendapatkan konten, ia bergegas keluar dengan kamera menyala. Kamar apartemen itu sunyi senyap, yang terdengar hanya suara rintian anjingnya seperti ketakutan. Dan suara langkah kaki itu terdengar kembali semakin nyata. Diiringi lampu apartemennya yang mati. Padahal kamar yang lain lampunya tidak mati. Dengan terpaksa dan memberanikan diri, Carla mencoba mencari ruangan pusat listrik itu berada. Tak bisa dibohongi, suasana di lorong terasa mencekam. Sekilas Carla melihat bayangan seseorang berdiri di pantulan cermin. Namun saat ia membalikkan kamera,
ternyata itu hanyalah sebuah gambar poster. Sampailah Carla di ruangan panel listrik. Ia melihat panel listrik yang untuk ruangannya jelek. Di sini ia menjadi curiga seperti ada seseorang yang sengaja mematikan lampu di kamarnya. Carla melanjutkan mencoba untuk naik ke lantai atas tepat di mana suara langkah kaki itu berasal. Di sana ia menemukan sebuah unit apartemen yang terkunci rapat dengan gembok. Yang terlihat aneh adalah pintunya dipenuhi bekas cakaran kuku. Dan dari dalam terdengar suara pukulan ritmis yang mengerikan. Merasa tidak ada yang beres, Carla bergegas kembali ke unitnya. Namun ia menemukan pintu kamarnya sedikit terbuka. Carla masuk memeriksa kamar, memastikan semua aman. Namun di kegelapan kamarnya, sepintas ia melihat wajah menyeramkan di dalam lemari. Tapi ternyata itu hanya ilusi tumpukan baju saja. Tak lama Andres datang untuk menemani Carla di sana. Keesokan paginya, mereka berdua menyadari ada noda rembesan air di langit-langit yang bentuknya menyerupai seekor bebek. Hari itu berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Carla mengunggah videonya, tapi seperti biasanya, videonya selalu sepi penonton. Lalu Sam datang berkunjung. Putus asa karena videonya tak kunjung ramai, Carla meminta saran kepada Sam. Menurut Sam, video yang diupload Carla sebenarnya cukup menarik. Hanya saja mungkin Carla kurang sedikit mendalami karakternya di sana. Sam menyarankan agar Carla menciptakan pesona atau karakter yang lebih percaya diri. Dan yang terpenting bisa membuat penonton percaya kepadanya. Dan sampailah pada sebuah ide yang cukup gila, yaitu Sam menyarankan agar Carla menjadi seorang paranormal yang bisa melakukan ritual pemanggilan arwah dengan dibantu Sam yang akan merekamnya. Akting ritual pun dimulai seolah-olah Carla adalah seorang yang ahli dalam dunia supranatural. En este círculo de protección para las dos. Sam, enfoca tu energía. Namun tak diduga, keanehan nyata justru terjadi. Mereka dikejutkan ketika tiba-tiba ada suara terjatuh di ruang sebelah. Tak lama kemudian, rambut Carla tiba-tiba terangkat ke atas. Seolah ada tangan tak terlihat yang menjambaknya. Sam mulai panik dengan apa yang terjadi. Dia mematikan lilinnya dan gangguan itu pun berhenti. Tapi suara-suara gaduh itu terdengar kembali di balik pintu. Singkatnya, setelah video itu diupload ke YouTube, entah kebetulan atau nyata, video itu pun menjadi viral. Subscriber Carla melonjak drastis dari 3.000 menjadi 10.000. Dengan pencapaian tersebut tentu saja memacu semangat Carla dalam membuat konten berikutnya. Ia membuat video ucapan terima kasihnya kepada para subscribernya. Ia berjanji akan membuat video lebih mengerikan lagi dari video sebelumnya. Namun setelah beberapa saat video itu diposting, banyak komen bermunculan menanyakan siapa yang ada di belakang Carla. Carla yang penasaran memeriksa ulang video rekamannya. Ada satu momen yang berhasil dia screenshot. Terlihat memang seperti ada sosok aneh. Setelah diberi filter dan dicerahkan, Carla terkejut. Di belakangnya terlihat jelas berdiri sosok setan dengan wajah mengerikan. Yang membuat Carla takut jelas kalau ini bukanlah settingan. Kejadian tersebut tidak meruntuhkan semangat atau antusias dia untuk menjadi konten kreator. Kini dengan 20.000 subscriber, Carla makin berani. Ia bahkan membeli kamera dengan fitur inframerah night vision untuk berburu hantu. Carla langsung menguji kamera tersebut dan mencoba membuat video. Katanya kamera ini bisa menembus plastik hitam walaupun kepalanya ditutup plastik. Dari kamera memang plastik itu menjadi transparan. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang tak terlihat menarik dan mencekik lehernya. Carla meronta, tak bisa bernapas, hingga akhirnya ia berhasil merobek plastik itu. Setiap kejadian janggal dan aneh, Carla selalu menguploadnya dan boom.
Video itu malah menjadi cacian bagi para penonton. Video itu memicu kontroversi. Komentar membanjiri penuh dengan perdebatan. Ada yang percaya, banyak juga yang mengira itu hanya settingan karena terlalu mengada-ada. Bagi banyak orang itu tidak asli, tapi bagi Carla jelas sebuah kejadian yang sedikit membuat dia mulai merasakan takut. Saya mencoba menenangkan Carla dan berkata mungkin itu hanya halusinasinya saja. Namun kejadian supernatural semakin nampak terang-terangan terjadi. Lampu yang berkedip sendiri. Suara-suara tanpa wujud mulai terdengar. Dan perilaku anjingnya yang semakin aneh membuat Carla bingung. Apakah ia sedang mendokumentasikan hantu sungguhan atau ia perlahan telah menjadi gila? Dan yang paling menjijikan, noda lembab berbentuk bebek di langit-langit itu kini terlihat semakin membesar dan semakin nyata. Di tengah kekalutan itu, sebuah notifikasi muncul di ponsel Carla. Akhirnya Andres membalas pesan. Andres meminta maaf karena baru bisa membalas chatnya. Ia beralasan bahwa ibunya baru saja meninggal dunia dan ia sibuk mengurus pemakaman. Carla mengirimkan pelukan virtual dan mengundang Andres datang ke apartemennya jika Andres butuh teman bersandar. Dan Andres pun akan datang. Ternyata Andres datang tidak sendirian. Berkat koneksinya, Andres berhasil membujuk Mauricio, pengelola gedung itu, untuk membukakan akses ke lantai 8. Tidak diketahui apa alasannya kenapa gedung lantai 8 itu ditutup rapat. Mauricio membuka kamar yang dimana kamar tersebut berada di atas kamar Carla. Carla penasaran karena memang sering mendengar suara gaduh di atap kamarnya. Terlihat ruangan itu gosong bekas terbakar. Mauricio bercerita bahwa tempat itu dulunya dihuni oleh sekumpulan anak muda aneh yang memenuhi ruangan ini dengan lilin. Hingga terjadi kebakaran hebat yang membuat mereka semua tewas mengenaskan dalam kebakaran tersebut. Di antara puing-puing, Carla menemukan sebuah kaset VHS tua dengan simbol-simbol aneh di sampulnya. Tanpa pikir panjang, ia memungut kaset tersebut. Kembali ke kamar, Carla mencoba memecahkan arti simbol pada kaset itu. Meski sebagian besar asing, ada satu simbol yang terasa familiar. Itu adalah simbol kelompok necromancer atau nujum. Mereka yang mempraktikkan sihir hitam untuk berkomunikasi dengan orang mati. Namun Andres tidak percaya kepada hal-hal berbau mistis. Bagi Andres, Carla terlalu berlebihan. Walaupun memang beberapa terasa ada yang aneh, tapi Andres tidak percaya kalau semua ini ulah dari hantu. Kejadian horor yang mengerikan sebenarnya bukan pada makhluk gaib, tapi saat Carla iseng mengecek Instagram story milik Sam, Carla melihat sesuatu yang menyakitkan. Di salah satu video Sam, terlihat ada Andres di belakangnya. Carla memperbesar video itu dan memperbesar audionya. Terdengar jelas suara Andres yang sedang menjelek-jelekan Carla kepada teman-temannya. Andres menyebut konten Carla itu sampah dan palsu. Lebih parah lagi, Andres menyangkal punya hubungan romantis dengan Carla. Seolah-olah momen intim yang mereka lalui tidak pernah ada. Seketika, perasaan Carla hancur disakiti oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Walaupun menyimpan rasa sakit hati yang mendalam, tapi Carla berusaha untuk tetap profesional. Ia tetap mengajak Sam untuk membuat konten baru. Target mereka kali ini adalah menghubungi Nyonya Amelia, wanita yang dulu tewas kecelakaan di kamar apartemen ini. Carla yakin kalau ritual sebelumnya telah membangunkan rohnya. Bueno, ¿y qué es esto, Carla? Mereka menggunakan spirit box, alat yang bisa memindai frekuensi radio untuk menangkap suara hantu. Tak lama, alat itu berhasil mendeteksi arwah yang ada di sekitar. Mereka mengira itu adalah arwahnya Amelia. Sam mulai dengan sebuah pertanyaan. Namun karena Sam menganggap ini lelucon, pertanyaannya mulai ngawur. Sambil tertawa mengejek, Sam bertanya, Ayuda, dice, señora espíritu, la quiere matar. Namun tidak ada yang menjawab, hanya ada suara statis radio dan gonggongan balerina yang tak henti-hentinya. Melihat sikap Sam yang meremehkan, Carla mulai emosi.
ditambah rasa sakit hati soal Andres, pertengkaran hebat pun akhirnya Le pecah. preguntamos si nos quiere hacer daño. Carla menuduh Sam sebagai teman palsu yang menikamnya dari belakang. Tapi Sam pura-pura bego, tidak ngerti apa yang dikatakan oleh Carla. Tapi pada akhirnya Sam mengaku kalau ia memang dekat dengan Andres. Setelah itu Sam kembali mengejek Carla, merasa kasihan kepada Carla yang ngebet ingin terkenal di YouTube tapi hanya mengandalkan konten-konten horor sampah. Pero es que tú eres terca. ¿Qué crees que sigo aquí ayudándote con tu... Muak dengan drama itu, Sam pergi meninggalkan Carla sendirian. Quédate aquí y púdrete. Púdrete en tu departamento embrujado. Yo ya me voy. Malam itu Carla tidur, tapi kameranya tetap menyala merekam selama 24 jam. Dan gangguan itu datang kembali. Tubuh Carla bergerak aneh seperti orang kerasukan. Walaupun kini sendirian, Carla tetap terus mengupload video-videonya. Bukan sambutan positif, justru para penonton mengeluh. Mereka menuntut Carla memperlihatkan penampakan dari hantunya, bukan hanya sekedar gangguan-gangguan saja. Suatu hari Carla pulang dan ia menemukan pintu apartemennya sudah terbuka lebar. Dia berteriak memanggil anjingnya, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Carla terus mencari menyusuri lorong dan tangga sambil terus merekam namun tidak ada hasil. Ia lalu mencoba akan posting story di Instagram, memohon bantuan pengikutnya untuk menemukan Valerina. Saat sedang memeriksa galeri foto untuk mencari gambar anjingnya, secara tidak sengaja ia melihat di salah satu foto lamanya ada sebuah penampakan yang tertangkap kamera. Dan sosok itu pun pernah tertangkap kamera di beberapa foto lainnya. Carla pun memposting story hitam polos mengabarkan bahwa satu-satunya sahabat setianya telah pergi untuk selamanya. Pada titik ini, channel YouTube-nya sudah menyentuh angka 82.000 subscriber, angka yang fantastis dengan durasi yang singkat. Malam harinya Carla terbangun oleh suara gaduh. Ia memeriksa kamera inframerahnya di ruang tamu. Mungkin saja ada sesuatu yang berhasil terekam. Dan kali ini teror itu nyata. Di layar kamera, Carla melihat sosok lain berdiri di sebelahnya. Tapi sosok itu kembali menghilang. Matanya tidak bisa melihat apa-apa, tapi sensor inframerah menangkap pergerakan makhluk itu dengan jelas. Carla merekam momen itu, mengikuti gerakan entitas tersebut dari ruangan satu ke ruangan lain. Dan video ini pun menjadi sangat viral hingga mampu menembus 90.000 subscriber lebih dalam waktu singkat. Membawa Carla selangkah lagi menuju 100.000 subscriber dan mendapatkan silver play button impiannya. Konten berikutnya dibuat kembali. Kali ini ia menunjukkan simbol-simbol aneh di apartemennya. Simbol yang sama seperti yang ada di sampul kaset VHS yang ia temukan. Investigasi Carla membawanya pada sebuah nama Los Mirones atau para pengintai. Dan terungkaplah bahwa ini adalah sebuah aliran sekte ilmu hitam yang konon menyusup ke kalangan elit dan keluarga kerajaan demi mencapai keabadian. Bahkan sekte ini diduga masih ada hingga sampai saat ini. Carla juga menemukan fakta bahwa kebakaran gedung ini di masa lalu disebabkan oleh ritual pemujaan sekte tersebut yang gagal. Namun, sebuah notifikasi handphone terdengar. Sam, mantan sahabatnya, mengunggah sebuah video berjudul Bongkar Kasus, yang isinya membongkar kebohongan yang pernah Carla lakukan demi untuk konten. Sam membeberkan bukti bahwa semua konten Carla adalah hoax. Trik rambut ditarik hantu itu pakai benang pancing. Dan yang paling fatal, Sam memutar rekaman suara yang membuktikan bahwa Valerina sebenarnya masih hidup. Carla memalsukan kematian anjingnya sendiri demi simpati dan views. Malangnya, para netizen percaya narasi yang dibuat oleh Sam.
Dunia per-YouTubean Carla runtuh. Kolom komentar channelnya berubah menjadi caci maki dan jumlah subscribernya turun drastis di setiap detiknya. Carla mulai panik, banyak endorsan yang dibatalkan. Ia menelepon Andres melalui Facebook, memohon maaf dan meminta dijemput karena ia tidak punya siapa-siapa lagi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa pada mereka sebelumnya, Andres setuju untuk datang. Sambil menunggu Andres, Carla iseng mengecek profil media sosial Andres. Ia menemukan video Andres sedang berpesta dengan para kaum elit. Dalam video itu, Carla melihat sebuah adegan menjijikan. Andres terlihat mencium mesra wanita tua yang ada di foto profilnya. Wanita yang selama ini dikira ibunya, ternyata wanita tua itu adalah kekasih Andres. Di saat bersamaan, Carla menerima file video dari jasa restorasi kaset VHS yang ia temukan sebelumnya. Isi rekamannya adalah seorang wanita tua yang berbicara tanpa penyesalan sebelum kematiannya. Ia sangat antusias untuk segera menempati tubuh baru. Amante, hermano, dime qué quieres ser de mí, que sigue de ese. Noda rembesan di langit-langit kamar Carla semakin parah hingga menetes di tangannya. Carla yang sudah muak nekat membobol kamar apartemen di lantai 8 itu. Para que vean que no estoy mintiendo. Setelah berhasil masuk, bau busuk menyengat langsung menyambutnya. Tak disangka ruangan itu yang sebelumnya terlihat hangus terbakar kini sudah berubah. Banyak lilin menyala di sekitar ruangan. Dan di sebuah lingkaran pentagram terbaring tubuh kaku seorang wanita yang sudah mulai membusuk. Tapi Carla seperti tidak asing dengan wajahnya, dan itu adalah wanita tua yang sama dengan kekasih Andres. Sekarang teka-teki ini terjawab guys. Sosok hantu berwajah cacat yang selama ini muncul di foto dan di video Carla bukanlah hantu sembarangan. Itu adalah proyeksi spiritual dari mayat wanita ini yang sedang menunggu wadah baru. Jadi arwah itu masih bergentayangan karena si arwah sedang menunggu tubuh baru untuk ia tempati. Saat Carla hendak kabur, Andres sudah berdiri di pintu apartemennya. Walaupun kaget, tapi Carla mencoba untuk tidak menunjukkan kepanikannya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa sambil ia terus merekam secara diam-diam. Tapi pada akhirnya Andres sadar kalau Carla sedang merekamnya. Tapi kali ini Andres tidak marah guys. Dia malah tersenyum aneh dan langsung nyosor kepada Carla. Dengan sikapnya yang aneh membuat Carla ketakutan. Carla menusuk wajah Andres dengan pecahan gelas dan mendorongnya ke paku dinding. Carla berusaha kabur, tapi sayang semuanya sudah terlambat. Lorong apartemen sudah dipenuhi orang-orang berjubah hitam dan bertopeng. Mereka adalah anggota sekte dari Los Mirones. Carla mengurung diri mengunci pintu di dapur. Terungkap juga kalau Valeriana, anjingnya itu memang masih hidup guys. Anjing itu disembunyikan Carla di dapur selama ini. Tapi naas kali ini nasib Valerina memang malang. Valerina dilenyapkan secara brutal di depan mata Carla. Carla yang mengamuk berhasil menikam salah satu anggota sekte itu. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Carla tersadar kembali dalam kondisi terikat, dikelilingi oleh anggota-anggota sekte. Andres yang juga bagian dari mereka kini memakai jubah berdiri di sana. Dan inilah tujuan sebenarnya guys. Carla tidak pernah memilih apartemen itu secara kebetulan. Andres lah yang memancingnya untuk ke sana. Carla dipilih karena ambisinya yang kosong menjadikannya wadah sempurna. Carla menjerit ngeri saat melihat mayat wanita tua dari lantai atas itu bergerak ke arahnya. Dalam adegan body horror yang mengerikan, mayat itu membelah perutnya sendiri dan masuk memaksa ke dalam tubuh Carla. Dan ritual pun berhasil dilakukan. Waktu berlalu, kita melihat Carla yang baru.
Penampilannya berubah total, lebih elegan dan mewah. Ia tidak lagi tinggal di apartemen kumuh, melainkan di sebuah mansion yang megah. Channel YouTube-nya sudah mencapai 100.000 subscriber dan ia pun mendapatkan play button dengan bangga. Carla kini hidup bahagia bersama Andres, menghadiri pesta selebritas dan menikmati kekayaannya. Tapi kita tahu, jiwa di dalam tubuh itu bukanlah Carla si gadis konten kreator yang naif. Itu adalah jiwa wanita tua dari sekte Los Mirones yang kini menikmati keabadian di tubuh mudanya menunggu siklus berikutnya. Carla mendapatkan apa yang dia inginkan, ketenaran dan followers, tapi harganya adalah jiwanya sendiri. Dan begitulah Don't Follow Me berakhir. Sebuah kisah peringatan tentang obsesi validasi yang berujung petaka.